Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indonesian Nurse Channel alias Indomie Nurse. Untuk kalian-kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan dikasih jempol ya. Maupun jempol kaki ataupun jempol tamal, yang penting dikasih jempol, oke? Untuk kalian yang sudah subscribe di Indominers Channel, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya doakan semoga kalian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kesehatan dan ditambah keberkahan dalam hidupnya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kalian-kalian yang masih penasaran dengan perawat pekerjaan perawat di luar negeri, baik itu di negeri Kuwait, Jepang, Amerika, ataupun di Kanada. Nah, kalian bisa pantengin channel ini. Saya di sini akan menceritakan kehidupan perawat di negeri Unta alias negeri Saudi Arabia. Nah, kalau kalian menanyakan enak gak sih jadi perawat? Enak atau tidaknya jadi perawat itu tergantung kita yang menjalaninya. Karena apapun profesi pekerjaan kita, kalau kita tidak menikmatinya, maka kita akan merasa sangat terbebani dengan pekerjaan itu. Jadi, kalau kalian ingin mencintai pekerjaan kalian, cintailah profesi kalian, biar kalian tidak merasa terbebani dalam menjalani pekerjaan tersebut. Oke? Nah, gimana sih kerja di Saudi Arabia itu? Enak nggak sih perawat kerja di Saudi Arabia itu? Nah, menurut pengalaman saya pribadi, perawat kerja di Saudi Arabia itu enak. Karena saya alhamdulillah bekerja di rumah sakit di government. Maksudnya di rumah sakit pemerintah negara Saudi Arabia. Nah, enaknya kenapa? Di sini kita itu kerja 8 jam. Nah, dalam 8 jam itu, dalam satu bulan kita dikasih libur selama 6 hari. Setiap 1 tahun sekali kita dikasih jatah libur 2 bulan. Nah, jadi selama liburan itu juga kita terima gaji full, nggak ada potongan. Enaknya itu di situ guys. Dan kalian sudah tahu kan, yang namanya gaji perawat di Indonesia dan di luar negeri itu 3 kali lipat berbeda. Dan enaknya di sini kita itu kalau seandainya kita dinas di hari Lebaran, Lebaran Haji, Lebaran Idul Fitri, kita itu akan dikasih jatah libur selama 9 hari. Jadi 9 hari libur kerja itu kita bisa diakumulasikan untuk liburan kita, untuk cuti kita setiap tahunnya. Nah, di situ enaknya guys. Jadi untuk kalian-kalian yang pengen kerja ke luar negeri, yang masih nganggur di Indonesia, setidaknya kalian harus mencari pengalaman kerja minimal 2 tahun dan kalian harus menguasai bahasa Inggris selain skill keperawatan kalian. Nah, di situ kalian bisa apply di PT, di situ kalian bisa ujian user dan bisa terbang ke Saudi Arabia. Yang saya infokan guys, terutama yang diutamakan itu kalian harus bisa bahasa Inggris, oke? Karena di sini kita itu bakal bekerja dengan perawat-perawat negeri lain. Nah, kalau kita bekerja di negeri orang, sedangkan kita tidak bisa berkomunikasi dengan teman sepekerjaan kita dari negeri Filipina ataupun dari negeri India, nah, di situ kita akan kewalahan dalam menjalani aktivitas kita di rumah sakit tersebut karena kita tidak bisa berkomunikasi. Nah, mau nanya kita tidak bisa. Apa yang mau kita tanyakan? Maka dari itu, guys, sebelum kalian punya tekad untuk pergi ke luar negeri, terutama kalian yang dinas di kesehatan, latihlah dan belajar dulu bahasa Inggris karena ingat guys, yang kita pegang itu, yang kita tangani itu manusia, bukan hewan ataupun bukan tumbuh-tumbuhan. Jadi, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan dokter ataupun dengan perawat lain, bagaimana kita akan menjalankan pekerjaan kita dengan baik? Nah, ditakutkan kita bakal terjadi error dalam ngasih obat ataupun dalam me, carry out dokter order, oke? Nah, kalau dokter ngasih order kita seandainya
inpusan, dopamin sekian jam sekali ataupun berapa mic dalam berapa jam. Nah, kalau kita nggak ngerti, nah di situ kewalahan kita, karena kita apa, kita mau nanya kita nggak bisa. Bahasa Inggris kita itu masih belepotan. Jadi, saya sarankan kepada kalian sebelum kalian bekerja ke luar negeri ataupun bertekad untuk bekerja di negeri orang, pelajari dulu dan kuasai dulu setidaknya bahasa Inggris, oke? Jangan modal nekat. Karena di sini kalian itu bakal sendirian, tidak punya saudara, tidak ada teman yang kalau terjadi masalah kalian di sini, kalian itu bakal tanggung sendiri. Gak ada yang menolong kalian, terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nasihat saya, saran saya untuk kalian-kalian perawat Indonesia yang mau dan really berkeinginan pengen kerja ke luar negeri, satu karena pengen meningkatkan ekonomi atau kalian punya cita-cita pengen beli rumah, pengen memberangkatkan haji orang tua kalian, yang saya selalu ingatkan untuk kalian, belajar dulu bahasa Inggris. Nah, kalau kalian sudah menguasai bahasa Inggris, kerja di sini tuh gampang, guys. Yang penting kita itu bisa bahasa Inggris. Nah, kalau kita udah bisa bahasa Inggris, di sini itu pekerjaan gampang. Kalian bisa beradaptasi dengan negara manapun, bisa berkomunikasi dengan siapapun, dan kalian itu nggak akan merasa sendirian karena kalian bisa berkomunikasi dengan siapapun. Oke, beda sama kalian yang belum bisa bahasa Inggris. Kalian contohnya modal nekat dan kebetulan kalian beruntung, kalian lulus saja terbang ke Saudi Arabia. Nyampe sini kalian bakal pelangap longo. Satu, kalian bakal dibully sama negara lain yang seperti saya katakan. Dan yang kedua, kalian itu bakal merasa seperti ikan yang di lautan dan kalian itu nggak tahu mau kemana. Kenapa? Karena kalian tidak punya teman. Kenapa? Di sini belum tentu guys, di rumah sakit sini tuh ada orang Indonesianya, oke? Kalau kalian sudah mantap, punya keinginan, punya tekad, pengen kerja di luar negeri, terutamanya di sini, di negeri onta. Nah, yang saya sarankan, saya tekankan sekali lagi, kalian harus belajar dan berlatih untuk berbicara bahasa Inggris. Oke? Itu saja pesan-pesan untuk kalian. Jangan lupa, sebelum kalian bertekad untuk pergi ke negeri onta ataupun ke negeri manapun, latihlah dulu, bekali dulu diri kalian dengan bahasa Inggris. Jangan modal nekat kalau kalian tidak mau terjadi apa-apa di sini. Maunya sih enggak, saya ngedoain yang enggak yang jelek-jelek ya. Cuma ya kita itu kagak tahu apa yang bakal terjadi di sini. Nah, kalau sudah terjadi apa-apa di sini, nah kalian mau pulang kan susah. Kita kan harus naik pesawat. Kita nggak bisa naik bis langsung kabur, nggak bisa seperti itu. Semuanya ada prosesnya. Makanya biar kalian tidak kesulitan untuk kerja di sini, biar kalian betah, kalian yang pertama itu bekali diri kalian dengan bahasa Inggris. Biar kalian itu di sininya kerjanya tidak kesulitan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.